Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian peserta didik mampu menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan hikmah yang bisa diambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu arti hijrah. Hijrah artinya adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekkah ke Madinah yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Adapun sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah, yang pertama adalah kurang berkembangnya dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah karena penolakan kaum kafir Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu melakukan penolakan dan mereka menyiksa orang-orang Islam yang ada di kota Mekkah. Yang kedua, adanya perjanjian Bai'at Aqabah yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan mereka siap untuk melakukan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah perintah Allah untuk hijrah Nabi Muhammad SAW telah turun. Jadi Nabi Muhammad melakukan hijrah. Berikut adalah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yastrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerangi mereka, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Ketika Al-Gojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur, setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yastrib. Kemudian bermalam di Gua Thur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya.
Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas akan niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan gelang Kisra Persia. Setelah itu, Surakoh pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah, kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 1. Kaum muslimin merasa beban penderitaannya berkurang. 2. Kaum muslimin bertambah keimanannya karena pertolongan Allah. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.